Pandi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anggaran piutang. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan, pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi anggaran piutang itu adalah rencana piutang yang terjadi di perusahaan. Jadi perusahaan harus merencanakan piutang supaya tidak terjadi kesalahan piutang. Baik, setelah mengetahui pengertian dari anggaran piutang, selanjutnya kita lanjut ke manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama di sini sebagai pedoman kerja. Sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang. Karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Poin yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, yang dimana sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Poin yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Poin yang keempat, meningkatkan omset penjualan. Dengan adanya anggaran piutang, keuntungan perusahaan bisa ditingkatkan. Setelah kita mengetahui pengertian manfaat dari anggaran piutang, selanjutnya kita ke materi langkah menyusun anggaran piutang. Oke, langsung saja kita menuju ke video materinya. Langkah menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, menentukan besarnya batch atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengidentifikasi besarnya term of credit. Term of credit adalah aturan dalam kredit, misalnya contoh 2/30, maksudnya adalah mendapatkan 2% ketika pembeli membayar sebelum 30 hari. Jadi mendapatkan potongan diskon sebesar 2%, aturan kredit. Untuk yang keempat, memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Jadi memperhatikannya ketika kemungkinan bunga tersebut
saat penjualan kredit. Dan yang kelima, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Baik, setelah mengetahui langkah menyusun anggaran piutang, selanjutnya kita lanjut ke materi, yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama yaitu jumlah penjualan. Jumlah penjualan ini semakin besar jumlah penjualan, semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit dilakukan, sehingga akan memperbesar piutang perusahaan. Dan sebaliknya, semakin kecil penjualan, maka semakin kecil pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga semakin kecil. Untuk poin kedua, keadaan persaingan di pasar, yang dimana persaingan yang lebih ketat akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperbesar piutang perusahaan. Sebaliknya, jika persaingan lebih lunak, memperkecil transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperkecil pula piutang perusahaan. Untuk yang poin ketiga yaitu syarat pembayaran, dimana bila perusahaan menawarkan potongan harga yang menarik, maka akan mendorong pembeli untuk melakukan pembelian secara tunai. Akibatnya piutang perusahaan akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika potongan penjualan yang ditawarkan kurang menarik, maka pembeli akan cenderung membeli secara kredit, sehingga piutang perusahaan akan semakin besar. Untuk poin yang keempat yaitu kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Di sini yang dimana penagihan piutang yang lebih akhir akan mempercepat pemasukan piutang, sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Dan sebaliknya, jika penagihan piutang kurang aktif, akan memperlambat pemasukan piutang, sehingga jumlah sisa piutang akan semakin menumpuk. Untuk poin yang kelima yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan aktiva secara kredit. Bila mana selama periode yang akan datang perusahaan merencanakan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya, maka piutang perusahaan akan semakin besar. Dan sebaliknya, bila perusahaan tidak merencanakan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya, maka piutang perusahaan tidak akan membesar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang manajemen pengelolaan piutang yang baik. Manajemen pengelolaan piutang yang baik. Poin pertama, selalu perbarui sistem, selalu perbarui informasi kontak pelanggan. Memastikan kita memiliki lebih dari satu cara untuk menghubungi mereka, seperti melalui email dan telepon. Juga dapat membantu karena kita dapat menindaklanjuti menggunakan informasi kontak sekunder jika perlu.
Untuk ini penting buat perusahaan karena kontak pelanggan itu berhubungan dengan penagihan. Untuk menghubungi salah satu pelanggan, kalau perusahaan itu tidak punya kontak pelanggan atau nomor kontaknya, itu akan sulit untuk menagih piutang kalau belum diperbarui kontak pelanggannya. Dan yang poin kedua, mengintegrasikan proses persetujuan kredit struktur. Jadi di sini menyetujui atau menolaknya kredit, apakah piutang dikasih atau tidak. Jadi penting untuk berkonsultasi dengan Departemen Keuangan dan Akuntansi saat membuat sistem untuk persetujuan kredit. Poin yang ketiga, kirim faktur sesegera mungkin. Mengirim faktur secara terjadwal dan teratur memberi pelanggan pesan bahwa faktur penting dan perusahaan ingin mereka segera membayarnya. Poin yang keempat yaitu kirim email pengingat. Sekian penjelasan